Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikhail Trisaputra Andrewalase dengan NIM 24086067. Di sini saya akan membuat video presentasi yang dimana berguna untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah pendidikan kesehatan, di mana judul presentasi saya di sini yaitu Hakikat Pendidikan Kesehatan. Di sini saya telah membuat presentasi saya dalam bentuk PPT sebanyak 10 slide. Baik, langsung saya akan mulai menjelaskan tentang bagian-bagian ataupun juga apa saja hal-hal yang menyangkut tentang hakikat pendidikan kesehatan. Nah, sebelum membahas terlalu jauh, saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan kesehatan, di mana hakikat pendidikan kesehatan adalah suatu proses pemberian pemahaman dan keterampilan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dengan cara menjaga kesehatan. Dengan pendidikan kesehatan yang efektif, individu dapat menghindari penyakit, meningkatkan kualitas hidup, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi, hakikat kesehatan ini merupakan suatu proses yang akan diberikan kepada masyarakat untuk menerima pemahaman dan keterampilan, sehingga masyarakat yang akan menerima keterampilan dan pemahaman ini dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dengan cara menjaga kesehatan dari pendidikan kesehatan yang telah diberikan. Dengan pendidikan kesehatan ini juga, ketika kita melakukan pendidikan kesehatan atau menjalankan pendidikan kesehatan yang efektif, masyarakat per individu maupun per kelompok dapat menghindari penyakit, meningkatkan kualitas hidup juga bisa, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Ini merupakan efek dari pendidikan kesehatan yang dijalankan dengan baik oleh masyarakat. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah proses memberikan informasi dan keterampilan kepada individu atau kelompok untuk meningkatkan kesehatan mereka. Menurut Wong, pendidikan kesehatan bertujuan untuk membentuk kebiasaan sehat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka. Jadi, pengertian hakikat pendidikan kesehatan dan pendidikan kesehatan tadi hampir sama. Namun, di sini menurut organisasi WO, pendidikan kesehatan ini bertujuan untuk membentuk kebiasaan sehat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mereka. Jadi kadang kita temui masyarakat seperti di Indonesia kurang memahami bagaimana cara menjaga kesehatan, sehingga dengan adanya pendidikan kesehatan ini masyarakat baik individu maupun perkelompok di Indonesia dapat menjaga kesehatan mereka melalui pemahaman yang telah diberikan dari pendidikan kesehatan itu tadi. Kemudian materi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu kesehatan, di mana kesehatan bukanlah hal yang baru kita temui atau baru kita dengar. Di sini saya menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera yang menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan sosial, bukan sekedar bebas dari penyakit atau kelemahan. Seorang dikatakan sehat apabila tubuhnya berfungsi dengan baik, mampu berpikir jernih dan stabil secara emosional, serta memiliki hubungan sosial yang harmonis. Kesehatan juga merupakan aset penting yang mendukung produktivitas dan kualitas hidup, sehingga perlu dijaga melalui pola hidup sehat, lingkungan yang bersih, serta pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jadi kesehatan ini merupakan hal yang sangat identik dalam tubuh kita. Ketika kita mengalami yang namanya masalah kesehatan, tentu fungsi tubuh dan segala kegiatan yang akan kita lakukan akan terganggu. Kemudian kesehatan ini tidak hanya mencakup fisik, tapi juga mencakup mental dan juga bagaimana seseorang itu bersosial terhadap sesama lainnya, bukan sekedar juga bebas dari penyakit atau kelemahan. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pendidikan kesehatan. Dengan adanya pengertian dan penjelasan tentang pendidikan kesehatan tadi, tentu pendidikan kesehatan ini juga mempunyai sebuah tujuan, di mana secara singkat saya jelaskan di sini. Tujuan pendidikan kesehatan adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka sendiri dan masyarakat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak jauh halnya bahwasanya pendidikan kesehatan ini
semata-mata bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tubuh sehingga dapat mendukung kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya adalah manfaat pendidikan kesehatan. Jadi tujuan dan manfaat itu mungkin agak berbeda namun hampir-hampir sama. Jadi untuk manfaat pendidikan kesehatan di sini yaitu pendidikan kesehatan memiliki banyak manfaat, termasuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran tentang kesehatan, mencegah penyakit dan gangguan kesehatan, meningkatkan kualitas hidup, dan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup. Dengan demikian, pendidikan kesehatan dapat membantu individu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Jadi di slide ini saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak lagi, sebab di slide-slide sebelumnya saya sudah menjelaskan. Kemudian materi selanjutnya yaitu metode pendidikan kesehatan. Metode pendidikan kesehatan adalah cara atau teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang kesehatan kepada sasaran dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang sehat. Jadi untuk memberikan pemahaman tentang pendidikan kesehatan ini butuh metodenya tadi, di mana metode pendidikan kesehatan ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menyampaikan informasi terkait pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan kepada sasaran seperti masyarakat, siswa, mahasiswa, ataupun juga khalayak lainnya. Nah, tentu saja dalam sebuah tujuan itu tentu memiliki beberapa tantangan, di mana ada pembahasan di sini yaitu tantangan dalam pendidikan kesehatan. Di mana tantangan dalam pendidikan kesehatan adalah hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam proses pendidikan kesehatan, baik dari pendidik, peserta didik, maupun lingkungan. Di sini tantangan dalam pendidikan kesehatan seperti orang-orang yang tidak mau menerima pemahaman ataupun juga tidak mau belajar tentang pendidikan kesehatan, sehingga pengetahuan-pengetahuan orang-orang ini tidak dapat berkembang dan berada stuck di situ saja. Nah, ada juga strategi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan, di mana strategi meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan adalah dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan berbasis komunitas, serta mengintegrasikan teknologi dan sumber data yang tersedia. Dengan demikian, pendidikan kesehatan dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat. Nah, jadi di sini penting juga ada strategi untuk meningkatkan efektivitas pendidikan kesehatan seperti yang pada gambar yang tertera di sini, di mana ada pada gambar pertama ada orang-orang yang belajar melalui buku, kemudian ada yang belajar melalui rapat misalnya seperti yang pada gambar tengah ini, kemudian ada juga di gambar ketiga ini dia menjadi pemateri seorang diri dengan menampilkan slide-nya di sebuah infocus atau layar yang ditancap. Nah, sekian saja pembahasan dari saya. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hakikat pendidikan kesehatan ini, di mana kesimpulannya yaitu hakikat pendidikan kesehatan adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu atau masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka. Pendidikan kesehatan memiliki beberapa tujuan, antara lain meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan dan penyakit, memberikan keterampilan dalam menjaga kesehatan, memberikan pemahaman tentang hidup sehat, dan meningkatkan kualitas hidup. Sekian saja pembahasan ataupun juga presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.